baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya di pagi hari ini dan siapkan diri untuk 50 menit ke depan. Saya akan menemani sekalian dalam proses BKT. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memulai dan mengetahui apa topik dari BKT kita ini, kiranya kita melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Enca. Baik, saya akan memimpin doa kita untuk kegiatan kita hari ini. Saya akan memimpin doa dengan agama Islam. Yang non Muslim dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkan kegiatan kami hari ini. Terima kasih telah mempertemukan kami hari ini dan memberi kesempatan kami pada hari ini. Semoga ilmu kami hari ini dapat terrealisasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke topik ini lagi, kita akan membacakan peraturan nih. Peraturan di dalam BKT kita ini adalah dimana kita ingin meluangkan pendapat atau siapapun itu ingin meluangkan pendapat, kita mengangkat tangan ke atas, kita mengangkat tangan. Lalu jawaban yang kita ungkapkan itu tidak ada yang salah ya teman-teman. Di sini jawaban semuanya benar dan tidak ada yang menyalahkan satu sama lain. Oke teman-teman, kita akan membahas topik bimbingan kelompok kita yang berjudul bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan. Nah, di sini kita akan membahas betapa penting nih sebelum kita masuk ke bagian-bagian isinya ya. Oke, siapa teman-teman sekalian yang bisa meluangkan pendapat tentang betapa pentingnya topik ini bisa kita angkat? Oke, silahkan. Menurut saya, mengapa kita penting untuk membahas topik bersikap acuh terhadap kegiatan yang dipandu relawan? Karena mungkin ya pada saat kita melakukan pada saat kita menjadi relawan, itu kan ada nih nanti yang memandu. Nah, kita di situ diarahkan supaya nanti di topik kita ini membahas tentang supaya kita acuh nih terhadap apa yang dipandu relawan, apa saja konstruksi yang akan diberikan relawan pada saat kita akan memberikan bantuan kepada korban-korban bencana. Oke, terima kasih Saudari Grace karena sudah memaparkan apa sih pentingnya ya topik ini dibahas. Sesudah pentingnya kita bahas, mesti kita bakal tahu nih faktornya apa, faktor penyebab, makanya kita membahas topik ini. Pasti kita akan mengetahui apa nih faktor penyebab maka terjadinya ini. Kita bahas topik ini. Ada Saudari jawab? Silahkan. Baik, di sini menurut saya faktor yang menyebabkan itu terjadi yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian. Nah, kita sebagai korban ini, jika kita melihat relawan, kita mungkin kurang pemahaman dan kepedulian terhadap relawan itu. Apa tugas relawan itu dan kenapa relawan itu datang untuk mengunjungi kita gitu. Yang kedua adalah pengalaman buruk sebelumnya. Mungkin korban bencana itu mengalami trauma, stres yang berkepanjangan karena bencana itu. Makanya mereka itu bersikap acuh kepada relawan gitu. Dan yang terakhir adalah ketidakpercayaan kepada relawan. Mereka mungkin korban yang ada di bencana itu kurang percaya kepada relawan itu. Apakah mereka bisa membantu kami? Apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan kami seperti itu? Menurut saya itu adalah faktor penyebabnya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari faktor penyebab. Kita bakal tahu nih apa sih dampak makanya itu terjadi. Terima kasih semuanya. Dampak dari kalau kita bersikap acuh terhadap apapun yang dipandu oleh relawan, yang pertama yang paling dekat banget pasti bakal nyakitin hati relawannya. Dia sudah berdedikasi, dia sudah ikhlas, sudah rela untuk menyalurkan tenaga dan juga waktu ya, kemudian uangnya juga ya kan, untuk bisa berharap besar kita bisa membantu korban
solusi dalam mengatasi masalah bentuk. Baik, solusinya yaitu yang pertama pendekatan personal, di mana di sini relawan mendengarkan perasaan dan kebutuhan mereka. Di sini relawan mendengarkan yang pertama yaitu pendekatan personal, di mana di sini relawan diminta untuk mendengarkan keluh kesah atau perasaan yang dirasakan oleh korban. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman, di mana di sini relawan harus menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung agar korban merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan tokoh lokal atau pemimpin masyarakat. Dengan ini korban seringkali lebih responsif ketika pemimpin lokal mendukung kegiatan tersebut. Untuk teman-teman sekalian, kita udah tahu nih faktor penyebab, dampak, lalu solusi dari teman sekalian. Nah, di sini teman-teman kan pasti akan menerapkan dalam kehidupan masing-masing karena bencana kita nggak ada yang tahu ya sialnya di mana. Jadi kita di sini harus belajar nih cara menyikapi gitu. Teman-teman sekalian punya komitmen nggak di dalam diri sendiri sebelum bencana atau jaga-jaga nih bencana itu bakal datang? Oke, terima kasih. Mungkin komitmen saya sedang kena bencana akan lebih mengikuti instruksi dari relawan ya, karena itu juga sedang butuh bantuan di saat itu. Benar-benar dari saya. Oke, teman sekalian ada lagi? Menurut saya itu saya akan mengikuti aturan yang bertanggung jawab relawan itu. Dan saya akan memahami Oke teman-teman, ini adalah komitmen yang mudah-mudahan saat jauh-jauh ya bencana itu terjadi, kita udah bisa nih mengatasi di diri kita sendiri gitu. Nah teman-teman sekalian, selesailah sudah topik pembahasan diskusi kita, dimana jawaban teman-teman semuanya sangat memuaskan dan kita dapat membangun diskusi tadi. Beberapa jawaban-jawaban teman-teman membangun diskusi tadi. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk jawaban dan partisipasinya di dalam BKP kita ini. Baik teman-teman sekalian, BKP kita sudah selesai dengan topik yang kita ambil tadi. Kita membangun diskusi dan jawaban teman-teman semua sangat memuaskan. Di sini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita nih, saya akan membagikan BMP3 yang kita isi nih. Gimana sih tanggapan teman-teman dengan kelompok kita ini? Baik, saya akan kembali ke Linda. Baik, terima kasih teman-teman semua karena sudah mengisi BMB3 saya, yang dimana di sini adanya berpikir, merasa, bersikap, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, ada baiknya kita berdoa bersama, yang saya pimpin selaku ketua kelompok ya. Saya akan memimpin doa Kristen, agama lain mohon menyelesaikan.
BKP kita sudah selesai. Saya pamit undur diri dan untuk BKP selanjutnya akan dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.